Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih rahmati Allah, dimanapun antum berada, kita bersyukur kembali kepada Allah atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Dan di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, yang hari ini masih Allah sematkan dalam diri kita, dalam dada kita. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah menjaga iman kita sampai kita berjumpa dengannya. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapapun yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau, meneladani sirah nabawiyah atau sirah kehidupan beliau, dan memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan hingga akhir zaman. Sahabat taslih, masih dalam lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang kita sudah bahas beberapa episode sebelumnya, masih dalam pembahasan panjang seputar hukuman atau akibat buruk yang dirasakan oleh seorang hamba atas perbuatan dosa yang ia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita baca, mari kita lanjutkan pembacaan kita dalam kitab Ad-Da' wa Dawa di pasal baru di halaman 248. Faslun wa min uqubatiha, dan di antara akibat buruk atau dampak buruk dari sebuah dosa, annaha tuzilun ni'amal hadirata wa taqta'un ni'amal wasilata. Sesungguhnya dosa itu menghilangkan nikmat yang ada hari ini atau nikmat yang dirasakan seorang hamba yang ada pada dirinya hari itu, wa taqta'un ni'amal wasilah, dan memutus nikmat-nikmat yang akan datang. Fatuzilul hasil wa tamna'ul wasil, menghilangkan yang ia dapatkan ketika itu dan mencegah dari nikmat yang akan datang. Fa inna ni'amallah ma hufid mawjuduha bimithli ta'ati. Karena nikmat yang Allah berikan itu, yang mampu menjaga nikmat tersebut adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah. Jadi selama kita taat kepada Allah, selama kita berada dalam ketaatan kepada Allah, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah jaga itu. Mungkin Allah jaga keberadaannya, keberkahannya, mungkin kuantitas dan kualitas nikmat tersebut dan lain sebagainya. Baik yang masih dia rasakan atau yang akan datang. Jadi ketaatanlah yang akan menjaga nikmat tersebut dari hilang keberkahan atau hilang wujudnya dan lain sebagainya. Walastujliba mafquduha bimithli ta'atihi, tidaklah juga yang hilang dari apa yang hamba rasakan itu nikmatnya, cara mengembalikannya pun dengan ketaatan. Jadi ketaatan kepada Allah memang adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang hamba karena kita seorang hamba, tapi ada nilai plus di mana ketaatan itu adalah bagian dari bentuk penjagaan Allah kepada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Bentuk penjagaan seorang hamba atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Gitu ya. Jadi ketaatan pun demikian. Fa inna ma 'indahu la yunalu illa bi ta'atihi. Karena apa-apa yang ada dalam di sisi Allah, ya kenikmatan, ya rezeki, ya karunia yang ada dalam sisi Allah, itu tidak akan bisa diraih dan didapat kecuali dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Wa qad ja'ala Allah subhanahu li kulli syai'in sababan wa afatan. Dan Allah telah menjadikan segala sesuatu itu punya sebabnya. Ya. Sababan yujlibuhu wa afatan tubtiluhu. Setiap sesuatu itu ada penyebab, ya, atau ada afah itu bisa diartikan bencananya. Jadi sebab itu bisa mendatangkan, afat atau bencananya itu bisa menghilangkan. Faja'ala asbaba ni'amihil jaliba laha ta'atuhu. Dan Allah menjadikan sebab-sebab yang dapat diraih
atau sebab-sebab meraih kenikmatan dari Allah berupa ketaatan kepada Allah. Wa afatihal mani'ata minha ma'siyatahu, dan bencana atau sesuatu yang dapat mencegah nikmat itu sampai kepada seorang hamba adalah kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Fa idza arada hifdha ni'matihi 'ala 'abdihi, ya. Fa idza arada hifdha ni'matihi 'ala 'abdihi alhamahu ri'ayatiha bi ta'atihi fiha. Apabila Allah menakdirkan ingin menjaga nikmat tersebut dari seorang hamba, maka Allah berikan dia ilham, kekuatan kepada hamba tersebut untuk menjaganya dan menjaga nikmat itu dengan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Wa idza arada zawalaha anhu khadalahu hatta asahu biha. Dan apabila Allah ingin menginginkan nikmat tersebut hilang dari seorang hamba, maka Allah buat orang tersebut melakukan, atau orang tersebut pasti sebabnya maksiat kepada Allah. Wa minal ajab ilmul abdi bidzalika musyahadatan fi nafsihi wa ghairihi wa sama'an lima ghaba anhu min akhbarin man uzilat ni'amullahi anhum bima'asihi wa huwa muqimun ala ma'siyatillah. Dan termasuk hal yang menakjubkan atau yang aneh adalah saat seorang hamba melihat atau mendengar kabar, melihat benar ada orang yang pelaku maksiat tapi dia serta-merta kenikmatan diambil oleh Allah. Ada juga dia mendengar kabar tentang akhbar atau cerita-cerita orang yang diambil nikmatnya oleh Allah gara-gara kemaksiatan yang dilakukan, tapi mereka tidak merasa bahwa dia pun sama akan mendapatkan hal yang sama jika melakukan hal-hal tersebut. Ya. Ka'annahu mustatnan min hadhil jumlah. Seakan dia merasa dikecualikan gitu. Merasa saya aman lah, saya nggak akan merasakan itu. Mustatnan min au makhsusun min hadzal umum, atau dia merasa khusus dari khitab Allah yang umum itu. Ya, ini kan orang-orang yang itu, saya mah khusus, saya mah tidak, dan lain sebagainya. Wa ka'anna hadza amrun jarin 'alan nas la 'alaih. Seakan yang begitu hanya berlaku pada orang lain dan tidak berlaku pada dirinya. Artinya orang lain berbuat maksiat, kemudian Allah ambil nikmatnya, Allah hilangkan nikmatnya, ya, itu berlaku pada diri mereka saja. Saya tidak berlaku hal demikian. Buktinya saya tetap bermaksiat dan saya tetap berada dalam rezeki Allah. Wasilun ilal khalqi la ilaih. Itu kan cuma yang rasakan orang lain dan saya tidak akan pernah merasakan itu. Fa ayyu jahlin ablagha min hada. Kata Ibnu Qayyim, kejahilan model apa yang lebih dari kejahilan tersebut? Dia merasa dirinya dikecualikan dan dia tidak merasa kalau dia berbuat maksiat, ya nikmat Allah nggak akan hilang dari dirinya dan lain sebagainya. Wa ayyu dzulmin lin nafsi fawqa hadza fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Ibnu Qayyim mengatakan emang ada kebodohan dari orang yang tidak merasa bahwa dirinya juga berlaku hal yang demikian saat seseorang melakukan maksiat dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan lain. Banyak kok orang yang tidak sujud kepada Allah atau terang-terangan bermaksiat kepada Allah, tapi rezekinya lancar-lancar saja. Itu mungkin pertanyaan setelah itu. Mana Allah tidak mengambil nikmatnya? Allah tidak menghilangkan nikmatnya? Ya akhi, sahabat taslih yang rahmati Allah, ada hal yang lebih parah dari itu, yang Allah sedang ulur mereka, yang kita tahu dengan kalimat istidraj. Allah sedang ulur mereka itu sampai nanti saat Allah akan tarik dengan sangat kaget nih mereka rasakan. Maka jangan pernah merasa saya bermaksiat tapi lancar-lancar saya rezeki saya. Saya tidak rajin-rajin ibadah banget tapi alhamdulillah rajin jangan merasa aman dari hal-hal demikian. Karena bisa jadi Allah sedang mengulur orang tersebut, bahkan akhadna minhum baghtatan fa idahum la yash'urun fa idahum mublisun, atau saat diambil ditarik secara tiba-tiba itu akan sangat menyakitkan. Ya, akan sangat menyakitkan. Maka jangan pernah merasa aman dan jangan pernah
menganggap orang tersebut berada dalam kebenaran karena dia ini mah dia juga ahli maksiat tapi kok lancar-lancar rezeki. Jangan pernah jadikan itu juga role model. Jangan pernah sama sekali. Maka itu tadi konsekuensinya. Nikmat itu dijaga dengan ketaatan, nikmat itu bisa hilang sebab kemaksiatan. Baik. Pasal baru, pasal selanjutnya. Wa min uqubatiha, dan di antara hukuman atau dampak buruk yang dirasakan seorang hamba atas perbuatan dosa kepada Allah adalah annaha tuba'idu minal 'anil 'abdi waliyahu wa anfa'al khalqi lahu wa ansahahum lahu wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu wa huwal malakul muwakkalu bihi. Dosa itu mampu menjauhkan seorang hamba dari walinya. Wali di sini adalah malaikat yang diwakilkan Allah kepada malaikat tersebut untuk menjaga kita. Ya. Wa tudni minhu aduwahu. Ya, kalau malaikat yang baik yang Allah utus untuk menjaga kita menjauh, otomatis musuh kita yang mendekat. Siapa itu? Setan. Di beberapa episode sebelumnya kita sudah bahas bagaimana tipu daya setan, bagaimana makar mereka, bagaimana strategi mereka, bagaimana cara-cara mereka yang mereka lakukan untuk mengelabui kita. Dan ini sudah kita ikrarkan, peperangan kita melawan musuh kita yang satu ini, yang tidak terlihat ini, peperangan sampai kita meninggal, sampai kiamat. Allah siapkan kita persenjataan sebagaimana mereka juga punya senjata. Gitu ya. Maka kalau malaikat itu menjauh, artinya wali di sini yang menjaga kita, maksudnya yang Allah tugasi untuk menjaga kita, malaikat yang baik ini. Malaikat menjauh dari kita, ya otomatis yang mendekat adalah musuh, yaitu setan. Fa innal 'abda, maka sesungguhnya seorang hamba, idza 'asallaha taba'ada minhul malak biqadri tilkal ma'asiyah. Maka malaikat, karena sesungguhnya hamba Allah itu jika ia bermaksiat kepada Allah, malaikat akan menjauh tergantung sebanyak apa ia berbuat maksiat kepada Allah. Ya, semakin maksiat semakin jauh, dan lain sebagainya. Sebaliknya, setan akan, ya pasti akan sangat dekat. Ya. Akan sangat dekat, mendekat. Yang namanya maksiat kan kita sudah bahas di episode sebelumnya bahwa orang yang melakukan maksiat itu seperti sedang menolong atau support sistemnya setan, gitu ya. Hatta innahu yataba'ada anhu bil kadzabatil wahidati masafata ba'idah. Ya, jaraknya bisa sangat jauh sekali dengan malaikat tadi. Ya. Wa fi ba'dil athar, dan di antara athar yang ada, idza kadzabal 'abdu, apabila seorang hamba berbohong, taba'ada anhu minhul malak milan min natani rihihi. Ini ada sebuah athar mengatakan bahwa apabila seorang hamba berbohong, maka malaikat itu akan menjauh sejauh 1 mil karena bau busuknya orang tersebut. Jadi bohong itu melahirkan bau bagi malaikat yang tidak sedap. Fa idza kana hadza taba'udal malaki minhu min kadhibatin wahidah. Itu kebohongan atau jauhnya malaikat dari seorang hamba tadi gara-gara satu kebohongan. Famada yakunu miqdaru bu'dihi minhu mimma huwa akbaru min dzalika wa afhasha minhu. Kalau satu kebohongan saja, malaikat sudah menjauh dari seorang hamba tadi, dari manusia sejauh 1 mil, karena nggak tahan dengan bau kebusukan atau kebohongan tersebut, busuknya kebohongan tersebut, maka apabila semakin banyak, semakin besar, semakin fahish lagi, ya semakin jauh pasti. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, idza raqiba dzakara ajjatil ardu ila Allah wa harabatil malaikatu ila rabbiha wa syakat ilaihi 'azima ma ra'at. Ini perbuatan tercela ya, dan ini asusila ini. Perbuatan apabila laki-laki berkumpul dengan laki-laki gitu ya.
itu konsekuensinya malaikat bisa kabur kepada Allah, lari ke Allah, kemudian mengadukan apa yang mereka saksikan itu. Na'udzubillah. Kenapa makanya kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang tersebut, yang lesbian, yang gay, yang dan lain sebagainya itu, bisex, transgender, karena mereka itu dijauhi malaikat. Ya, dijauhi malaikat mereka itu. Maka kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar demi menyelamatkan mereka sebenarnya. Menyelamatkan generasi kita, menyelamatkan mereka diri sendiri, mereka diri mereka dan lain sebagainya. Wa qala ba'dus salaf, ya, sebagian salaf juga mengatakan, idza asbaha al-'abdu ibtadarahu al-malak wasyaitan. Fa in dzakara Allah wa kabbara wa hamidahu wa halalahu tarada al-malak wasyaitana wa tawallah. Jadi setiap pagi itu seorang hamba didatangi dua, malaikat dan setan. Jika orang tersebut berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahlil dan sebagainya, malaikat mampu mengusir setan sejauh mungkin. Dan malaikat yang menguasai diri kita, gitu ya. Artinya kita dilindungi. Wa in iftataha bighairi dzalik dhahaba al-malaku anhu wa tawallahu syaitan. Kebalikannya, apabila di pagi harinya dia tidak mulai dengan zikir, tidak mulai dengan bertasbih, dengan bertahmid, bertahlil kepada Allah, malaikat akan pergi. Yang datang setan, yang menguasai diri kita sepanjang hari itu setan. Makanya mungkin jangan-jangan, gitu ya teman-teman, sahabat asli, jangan-jangan di mana hari kita tuh kayaknya bawaannya kusut aja gitu, sumpek aja, ada aja permasalahan. Jangan-jangan karena setan yang menguasai kita, sebab ketika di pagi hari kita nggak berzikir kepada Allah, nggak menyebut nama Allah. Yang seharusnya kalau kita berzikir itu malaikat yang menjaga kita, yang membersamai kita sepanjang hari, bukan setan. Gitu. Jangan-jangan seperti itu, teman-teman. Ya, bawaannya ya di kantor, di tempat kerja, ya ketemu temen, ya apa bawaannya nggak ada enaknya tuh. Ya, murung, ya gundah, ya gulana, ya galau, ya apa, jangan-jangan itu setan yang menguasai diri kita sepanjang hari itu. Maka ini penting, teman-teman. Ya. Penting untuk dimana kita memulai pagi hari kita dengan zikir pagi dan petang. Ya. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah dahu la syarikalah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukr. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan lain sebagainya. Zikir-zikir yang ya teman-teman bisa dapatkan buku-buku panduan zikir pagi dan petang dimanapun itu, banyak sekali. Agar supaya hari kita tuh Allah berkahi. Yang menjaga kita tuh malaikat, yang membersamai kita sepanjang hari itu malaikat. Berkah hari kita. Cerah hari kita, ya di kantor, ketemu teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. Pulang ketemu anak, ketemu istri, ketemu keluarga dengan keadaan yang baik. Ya, mohon diperhatikan itu, zikir pagi, zikir petang, dan sebagainya. Wala yazalul malaku yaqrubu minal abdi hatta yasiral hukmu wal ghalabatu wat ta'ah lahu. Tidaklah malaikat itu membersamai seorang hamba itu sampai sampai seorang hamba tadi, ya tadi, ketaatan yang mendominasi sepanjang harinya, gitu loh. Ya, ketaatan yang mendominasi sepanjang harinya, sebab malaikat yang nongkrong di situ, atau malaikat yang stay menjaga kita, bukan setan. Fatatawalahul malaikatu fi hayatihi. Malaikat yang bukan menjamin, yang mengurusi hari-hari kita, sepanjang hari kita. Wa inda mautihi, bahkan sepanjang umur kita, ketika mati kita. Wa inda ba'thihi, bahkan ketika nanti dibangkitkan lagi. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30-31, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini kan malaikat. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah lah Tuhan kami. Kemudian mereka mengatakan
Istaqamu, mereka beristiqamah setelah itu. Apa jaminan dari Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat berduyun-duyun datang mengelilingi mereka dengan rahmatnya. Alla takhafu. Malaikat mengatakan kepada orang-orang beriman tersebut, kalian jangan takut. Jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembira dengan kabar gembira dari Allah berupa surga yang dijanjikan bagi kalian. Nahnu awliyaukum. Kata malaikat, kami adalah aulia, wali, penolong, teman kalian. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Tapi syaratnya apa? Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqamah. Ya, tetap on track di atas rel, di atas koridor syariat-syariat Allah. Wa idza tawallahul malak tawallahu ansahul khalqi wa anfa'uhum wa abarruhum fathabbatahu wa 'allamahu wa qawwa jananahu wa ayyadah. Apabila malaikat yang menjadi walinya, penolongnya, ini malaikat ini kata Ibnu Qayyim ansahul khalq, yang paling bisa menasehati atau yang paling bisa menerima nasihat. Anfa'uhum wa abarruhum, yang paling taat. Enggak pernah malaikat itu maksiat. Diciptakan oleh Allah, diperintahkan untuk sujud, sujud dia. Sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah ada. Ya, malaikat itu ya enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Yang ada hanya taat saja. Ya. Dia diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hal tersebut, ya hanya itu yang dilakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12, "Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Kalau malaikat itu menjadi teman atau menjadi penolongnya, maka malaikat itu akan memberikan kekuatan, sabat, keteguhan dalam hati orang beriman. Wa 'allamahu, mengajarkan bahkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal itu, "Id yuhi rabbuka ilal malaikah." Kita tahu surat Al-Anfal berbicara tentang perang Badar. Saat Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikatnya, "Anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Sungguhnya aku bersama mereka, sama kalian, maka teguhkan hati-hati mereka. Perang Badar kita tahu kisahnya panjang. Bagaimana kaum muslimin yang jumlah sedikit melawan pasukan musyrikin yang banyak. Kalau tidak ada keteguhan iman, kekuatan iman dalam hati mereka, goyah. Yang meneguhkan itu Allah lewat jalur malaikat. Wa yaqulu lahul malak 'indal maut. Kalaupun nanti meninggal, malaikat akan mengatakan, la takhaf wa la tahzan wa abshir billadzi yassarak. Jangan takut hamba yang beriman, jangan sedih dan bergembira dengan apa yang telah membuatmu nanti akan bahagia di dunia dan di akhirat khususnya. Wa yuthabbituhu bil qawli tsabit. Mereka akan meneguhkan kita, mengajari kita dengan qaul ats-tsabit saat nanti malaikat yang tugasnya menanyakan di kuburan juga bertanya. Al-qaul ats-tsabit, saat kita bisa mampu mengucap, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur. Yang kita tahu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ahwaja ma yakunu ilaihi fil hayatid dunya wa 'indal mautu fil qabri 'indal musa'alah. Karena Sabat itu sangat bermanfaat kita ketika di dunia. Ketika meninggal, saat sakaratul maut kita mengucapkan la ilaha illallah, itu sabat. Bahkan ketika musa'alah, saat kita ditanya di dalam kubur dengan beberapa pertanyaan itu. Itu namanya al-qaulu tsabit. Falaisa ahadun anfa'a lil 'abdi min suhbatil malaki lahu. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba kecuali bersahabat dengan malaikat. Wa huwa waliyuhu fi yaqadhatihi wa manamihi. Dialah penolongnya, penjaganya, teman setianya ketika terjaga ataupun tertidurnya. Wa hayatihi wa inda mautihi, ketika hidupnya atau meninggalnya. Wa fi qabrihi, bahkan ketika dikuburnya. Wa mu'nisuhu fi wahsyatihi, malaikat itu yang bisa juga menjadi teman yang menenangkan saat kita gelisah. Wa sahibuhu fi khalwatihi, teman dalam kesendirian. Wa muhaddithuhu fi sirrihi, teman dalam kesendirian, atau teman yang bisa kita ajak bicara mungkin saat dalam kesepian. Yuharibu anhu aduwahu, yang membela kita, memerangi musuh kita.
wa yudafi'uhu anhu, yang membela dan menolong kita dari serangan-serangan musuh kita yaitu setan. Wa yu'inuhu alaihi, menolong. Wa ya'iduhu bil khair, memberikan kebaikan-kebaikan. Wa yubashshiruhu bihi, memberikan kabar gembira berupa kebaikan-kebaikan. Wa yuhutsu ala tasdiqi bil haqq, memerintahkan kita untuk meyakini yang hak. Kama jaa fil athari alladhi yurwa marfu'an mauqufan, inna lil malaki biqalbi ibni adam lammah wa lisyaitani lammah, falammatul malaki i'adu bi khairi wa tasdiqun bil mau'id, walammatu syaitani i'adul bisyarri wa takdzibi bil haqq. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang marfu dan mauquf, ya, bahwa malaikat dan setan memiliki lamah, itu bisa dikatakan ya seruan atau dan lain sebagainya. Kalau malaikat selalu menjanjikan dengan kebaikan, wa tasdiqun bil wa'd, harus dijanjikan dengan kebaikan, kemudian sesuatu yang perintah untuk membenarkan yang hak. Kalau setan sebaliknya, i'adus syarr wa takdzibum bil haqq. Baik. Kemudian wa idza ishtadda qurbul malak min al-'abdi takallama 'ala lisanihi wa alqa 'ala lisanihi al-qawl as-sadid. Kalau semakin dekat hubungan kita dengan malaikat, malaikat akan bantu di lisan kita, di pendengaran kita, di penglihatan kita. Kita berbicara kecuali dengan yang baik, tidaklah berbicara dengan yang baik, menjauhi bohong, kemudian menjauhi hal-hal yang fahisya dan lain sebagainya. Wa fil hadis, inna sakinata tantiqu ala lisani Umar. Ya. Sungguhnya sakinah tantiqu ala lisani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana ahadum yasma'ul kalimah as-salihah minar rajul fayaqul ma alqaha 'ala lisanika illa al-malak. Bukannya kita sering mendapati orang yang berbicaranya fasih, baik, seakan orang lain berbicara mengatakan tentang dirinya, kayaknya yang ngomong ini malaikat. Kan biasa seperti itu kan? Ya memang ada bantuan malaikat, karena malaikat saat kita dekat dengan malaikat, malaikat akan hadir menjaga lisan kita, menuntun kita dalam kebaikan, mengarahkan kita dengan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Wa yasma'u diduha, kadang juga kita mendengar nih orang omongannya kayak setan gitu kan. Iya, karena bisa jadi setan yang mendominasi dalam dirinya, lisannya setan bertengger di lisannya dan lain sebagainya. Baik, famin uqubatil ma'asi annaha tub'idu min al-'abdi waliyahu alladhi sa'adatu fi qurbihi wa mujawaratihi wa muwalatihi. Karena di antara hukuman maksiat itu adalah maksiat itu mampu menjauhkan hamba dari penolongnya, yaitu malaikat. Jauhkannya dari malaikat, mendekatkan dia dari setan, dari kehancuran dan lain sebagainya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah dekatkan kita dengan penolong yang Allah wakilkan, yaitu malaikat, dan menjauhkan kita dari musuh kita, yaitu syaitan, la'natullahi alaih. Itu saja sahabat Taslim, semoga yang sedikit bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.